Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia dipilih melalui perspektif hukum perdata internasional dan studi kasus IKEA. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional. Adapun tujuan presentasi ini adalah menjelaskan pengertian maaf. Adapun tujuan presentasi ini adalah menjelaskan pengertian putusan pengadilan asing dalam hukum perdata internasional, memahami pengaturan hukum mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia, menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan pengadilan asing, mengetahui alternatif penyelesaian sengketa lintas negara yang dapat diterapkan di Indonesia, dan kemudian latar belakang masalah. Dan nanti akan saya bahas bedah kasus IKEA. Latar belakang masalah: perkembangan globalisasi menyebabkan hubungan hukum antar warga negara maupun badan hukum dari berbagai negara semakin meningkat. Hubungan tersebut dapat berupa perdagangan internasional, investasi, perkawinan campuran, maupun kontrak bisnis lintas negara. Dalam praktiknya, hubungan hukum tersebut sering kali menimbulkan sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan di negara tertentu. Setelah putusan dijatuhkan, muncullah persoalan apakah putusan tersebut dapat diakui di negara dan dilaksanakan di negara lain termasuk di Indonesia. Masalah ini menjadi penting karena suatu putusan pengadilan tidak selalu memiliki kekuatan hukum di luar wilayah negara tempat putusan tersebut dibuat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dalam hukum perdata internasional. Gambaran topik yang akan dibahas adalah pengertian putusan pengadilan asing, kemudian dasar hukum pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di Indonesia, syarat dan hambatan pelaksanaannya, perbedaan dengan putusan arbitrase asing, analisis serta perkembangan pengaturannya di Indonesia. Pengertian putusan pengadilan asing. Putusan yang dijatuhkan oleh forum peradilan resmi suatu negara berdaulat yang kemudian dimohonkan pengakuan atau pelaksanaannya di negara lain. Dalam hukum perdata internasional, persoalan utama yang muncul adalah putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat dan dapat dieksekusi di negara lain. Contoh skenario, pihak Indonesia dinyatakan wan prestasi oleh pengadilan Singapura. Untuk menyita asetnya di Indonesia diperlukan proses hukum nasional yang khusus. Contoh, sebuah perusahaan Indonesia kalah dalam gugatan kontrak di pengadilan Singapura. Pihak yang menang kemudian ingin mengeksekusi putusan tersebut terhadap aset perusahaan yang ada di Indonesia. Dasar hukum di Indonesia adalah Indonesia yang pada dasarnya masih berpedoman pada ketentuan warisan kolonial yang terdapat dalam Reglement of the Reichsvordering atau RV dalam kurung RV. Pasal 436 RV menyatakan bahwa
Putusan hakim asing pada prinsipnya tidak dapat langsung dilaksanakan di Indonesia. Artinya, Indonesia tidak menganut prinsip automatic recognition atau pengakuan otomatis terhadap putusan pengadilan asing. Apabila terdapat sengketa yang sama, pihak yang berkepentingan harus mengajukan gugatan ke pengadilan Indonesia. Artinya mengajukan gugatan baru ke pengadilan Indonesia. Putusan asing tersebut hanya dapat digunakan sebagai alat bukti. Alasan Indonesia tidak mengakui secara langsung, terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia tidak langsung mengakui putusan pengadilan asing, yaitu karena menjaga kedaulatan negara, menjaga ketertiban umum, dan ketiadaannya suatu perjanjian. Menjamin bahwa ketertiban umum bahwa menjamin proses peradilan sesuai dengan hukum nasional. Kemudian melindungi kepentingan umum dan ketertiban umum Indonesia. Belum adanya perjanjian yang mengatur pengakuan putusan pengadilan secara luas. Dengan demikian, Pengadilan Indonesia tetap memiliki kewenangan untuk menilai kembali perkara yang telah diajukan. Kemudian hambatan pelaksanaan putusan pengadilan ada beberapa, yaitu yang sering ditemukan antara lain tidak adanya dasar hukum yang secara khusus mengatur mekanisme eksekusi putusan asing, perbedaan sistem hukum antar negara, pertimbangan ketertiban umum, perbedaan yurisdiksi dan kewenangan pengadilan, tidak adanya perjanjian timbal balik antara Indonesia dengan negara asal putusan. Akibatnya, pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia menjadi sangat terbatas. Perbedaan putusan pengadilan asing dengan putusan arbitrase asing perlu dibedakan, yaitu putusan pengadilan asing dikeluarkan oleh pengadilan suatu negara, kemudian tidak dapat langsung dieksekusi di Indonesia, umumnya hanya dapat dijadikan alat bukti. Apabila putusan arbitrase asing, yaitu dikeluarkan oleh lembaga arbitrase internasional, dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Kemudian dasarnya adalah Konvensi New York 1958 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Karena itu, banyak pelaku bisnis internasional lebih memiliki arbitrase dibanding pengadilan biasa. Dalam era globalisasi, kebutuhan akan pengakuan putusan pengadilan asing semakin meningkat. Banyak sekali. Banyak ahli berpendapat bahwa Indonesia memerlukan regulasi asing semakin. Banyak ahli berpendapat bahwa Indonesia memerlukan regulasi yang lebih modern agar dapat memperbaiki kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha internasional. Selain itu, pembentukan undang-undang hukum perdata internasional di masa depan diharapkan dapat memberikan aturan yang lebih jelas mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Dengan adanya kepastian hukum, hubungan bisnis dan investasi internasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kita bedah studi kasus merek IKEA. Kronologi sengketa IKEA. Sudah putusan Mahkamah Agung, nomor putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 294K-PDT-HKI-2015. Para pihak PT Ratania Khatulistiwa Indonesia, pemohon kasasi atau tergugat versus Inter IKEA Sistem B.V
kutik garis miring IKEA Swedia. Pemohon kasasi atau penggugat. Inti sengketa, gugatan pembatalan merek IKEA milik perusahaan lokal oleh pemilik merek global atas dasar itikat tidak baik dan perlindungan merek terkenal. Untuk perkara dan kronologinya, pada tahun 2010, PT Ratania Khatulistiwa Indonesia mendaftarkan merek IKEA pada Dirjen HKI, kemudian ke Kementerian Hukum dan HAM RI khusus untuk jenis barang dari rotan. Pendaftaran tersebut diterima secara resmi oleh otoritas nasional mengacu pada asas teritorialitas dan sistem pendaftaran pertama atau first to file yang dianut secara mutlak oleh regulasi domestik di Indonesia. IKEA Swedia selaku perusahaan raksasa furniture internasional mengajukan gugatan pembatalan merek melalui pengadilan niaga. Mereka mendalilkan bahwa merek mereka merupakan merek terkenal well-known mark berdasarkan akumulasi reputasi internasional dan asas penggunaan pertama atau dalam kurung first use, serta mengklaim pendaftaran lokal didasari itikat tidak baik. Pengadilan tingkat pertama dan banding sempat memenangkan IKEA Swedia. Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah. Putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung RI membatalkan putusan peradilan di bawahnya dan mengembalikan hak eksklusif merek kepada PT Ratania berdasarkan argumentasi hukum berikut. Ketidakaktifan komersial dalam kurung non-use, Mahkamah Agung menemukan fakta yuridis bahwa IKEA Swedia tidak secara aktif menggunakan atau merealisasikan penggunaan komersial merek IKEA di yurisdiksi pasar Indonesia untuk jangka waktu yang ditentukan berturut-turut oleh Undang-Undang Merek Internasional. Kekuatan formal pendaftaran mengingat hukum Indonesia menganut asas first to file, hak eksklusif melekat secara syah pada pendaftar pertama yang terverifikasi secara de jure di wilayah domestik selama tidak terbukti adanya itikat buruk yang bersifat eksplisit untuk merugikan secara nyata. Amar putusan, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT Ratania Khatulistiwa Indonesia sekaligus membatalkan putusan peradilan sebelumnya, sehingga secara inkrah menyatakan pendaftaran merek IKEA untuk jenis barang rotan milik perusahaan lokal adalah sah demi hukum. Analisis hukum perdata internasional terhadap putusan, perspektif domestik, menjunjung tinggi asas teritorialitas murni di mana perlindungan merek dibatasi oleh sekat geografis pendaftaran nasional dalam kurung first to file. Standar internasional menganut prinsip first use serta perlindungan mutlak merek terkenal well-known mark demi menekan praktik penyerobotan beritikat buruk. Korelasi pengakuan putusan meskipun pihak asing mengantongi putusan perlindungan merek global di yurisdiksi asalnya, putusan tersebut tidak bernilai eksekutorial di Indonesia tanpa gugatan perdata domestik yang baru. Simpulan, proteksi lemah, perlindungan merek terkenal global di Indonesia dinilai masih sangat rentan disabotase secara administratif domestik. Absen harmonisasi, ketiadaan keselarasan antara undang-undang nasional dengan HPI modern memicu ketidakpastian iklim investasi asing. Risiko multi-forum tanpa penyelesaian paralel, benturan putusan antar negara berpotensi menimbulkan pertikaian dagang yang tidak berujung.
Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan suatu negara dan dimohonkan pengakuan atau pelaksanaannya di negara lain. Indonesia pada prinsipnya belum mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan asing secara langsung berdasarkan ketentuan yang berlaku. Putusan pengadilan asing umumnya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan di Indonesia. Berbeda dengan putusan pengadilan asing, putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Konvensi New York 1958 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Diperlukan pembaruan regulasi hukum perdata internasional agar tercipta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa lintas negara. Sebagai penutup, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai salah satu kajian penting dalam hukum perdata internasional. Presentasi saya ini sebagai ujian akhir semester saya, Baginda Fatimah, dengan Prodi PJJ Hukum Universitas Sibermu, menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Mas, tadi Bunda lupa kok gak menyet. Ini kan bisa diedit ya? Dan di stop. Stop. Udah Selesai. Udah. Iya, udah. Tadi rekam Mas Rifun. Tadi Bunda lupa kok awalnya gak ngomong dari PJJ apa, tapi ngomong